Jadi untuk latihan KDMI pada pagi hari ini, ronde pertama dengan mosi Dewan ini menyesalkan narasi bahwa kerja keras akan menghasilkan kesuksesan finansial. Saya ingatkan kepada seluruh pendebat untuk menyampaikan preferensi interupsi eh, dan pastikan semuanya telah hadir. Juan Fatur, kami sendiri telah hadir dari oposisi pembuka Haikal Yusuf, apakah hadir? Hadir, Pemerintah penuntut dari Institut Puncuk Graha, Zaidan, apakah hadir? hadir, Dan yang terakhir oposisi penutup dari Poltek Ramasan, Rizky, apakah hadir? ya, hadir. Sebentar, apa namanya? Nam- hmm, Oke, untuk memulai perdebatan, saya memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka, saya sendiri. Sebelumnya, untuk preferensi interupsi, silakan raise hand. Saya akan mengatur waktu terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Jelas. Jelas ya? Oke. Oke. Interupsi di menit kelima. Tidak ada gender pronoun. Tidak tahu akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sadari bahwasanya kita hidup di sebuah negara yang banyak sekali ketimpangan sosial ataupun negara, oke, bisa dikatakan mungkin oposisi akan mengatakan kalian tidak bisa memframing dengan negara maju ataupun negara berkembang. Tapi pada dasarnya Dewan juri terhormat, semua negara pasti memiliki ketimpangan sosial, baik secara individu ekonomi maupun ketimpangan secara mereka berkala di status quo, benar. Dan juga kami percaya bahwasanya Mosi ini hadir karena narasi masyarakat di status quo sudah sangat buruk yang sebagaimana tim pemerintah sebagaimana beban pembuktian kami akan membuktikan kepada kalian semua bahwasanya narasi masyarakat mengenai kerja keras akan menghasilkan kesuksesan finansial adalah buruk di status quo dan jurnaman. Tiga parameter narasi masyarakat di status quo. Yang pertama, satu, kamu harus bekerja keras semaksimal mungkin. Dengan apa? Dengan 5 delta. Delta yang pertama, jika kamu bekerja keras ataupun untuk memenuhi finansial kamu yang bertujuan untuk memenuhi finansial kamu, kamu akan merasa finansial kamu tercukupi. Namun pada dasarnya, kamu sebagai manusia ataupun sebagai hak esensialnya kamu sebagai manusia, kamu adalah seseorang yang tidak merasa cepat puas, benar. Kamu seseorang yang haus akan kekuasaan, kamu seseorang yang haus akan jabatan pada contohnya. Ini adalah yang membuktikan di status quo bagaimana manusia harus memenuhi kebutuhan sekunder, memenuhi kebutuhan primer, namun dengan narasi masyarakat yang mengatakan kamu harus semaksimal mungkin sehingga finansial kamu tercukupi, yang akan mengorbankan dari psikis ataupun menyebabkan stres dan kamu serta kamu tidak peduli dengan kesehatan kamu pada akhirnya, benar. Delta yang kedua, kamu akan merasa ketakutan akan masa depan dengan rahmat. Sadari, jika kamu merasa di tengah
narasi masyarakat ataupun paradigma masyarakat yang menekan kamu seolah-olah kamu harus mencukupi finansial kamu sesegera mungkin sehingga kamu mencapai usia produktivitas kamu pada umur 30-an ataupun umur 40-an. Namun narasi ini tidak semua layak bagi semua orang, Dewan Jurnal. Mengapa? Karena ketakutan masa depan setiap orang umumnya berbeda-beda. Ada yang takut tentang kehidupan bagaimana mereka akan di masa tua pada contohnya, ada yang akan takut bagaimana di hari ini bagaimana dia makan ataupun bagaimana keesokan harinya. Parameter tentang masyarakat mengenai ini banyaklah dan beragam. Yang delta yang ketiga adalah merasa selalu kurang. Ini adalah naluri kita sebagai manusia, bahwasanya kita selalu kurang sehingga narasi mengenai kesuksesan finansial akan selalu kurang di status quo dan juga hal. Ya, dan delta yang kelima adalah kualitas kebahagiaan akan menurun. Tentunya mengapa? Dengan kalian yang hanya tertekan dengan paradigma masyarakat yang sama sekali sebenarnya tidak langsung terpacu pada dirimu, namun pikiran kamu seolah-olah bahwasanya kamu harus mencukupi finansial kamu dengan cara kerja keras tanpanya istirahat ataupun tanpa memerdulikan kebahagiaan kamu, itu akan menurunkan kualitas kebahagiaan kamu, Dewan Jurnal. Masuk ke alasan narasi yang kedua, tuntutan fluktuasi ekonomi negara. Ini adalah faktor eksternal, Dewan Jurnal. Deltanya apa? Kita mengedepankan inflasi ataupun rintangan ekonomi yang akan masa depan dari seorang tersebut akan terancam. Skenario-nya apa? Kenaikan harga, misalkan kenaikan harga di suatu negara ataupun kenaikan upah minimum rakyat di suatu negara ataupun turunnya dan naiknya inflasi. Ini akan kamu akan semakin tertekan dengan faktor eksternal yang di luar kendali kamu. Namun paradigma masyarakat mencoba agar kamu tetap bekerja keras. Ini akan menimbulkan masalah psikologis ataupun masalah skenario yang harus kamu lakukan untuk bekerja keras di kemudian hari, benar. Dan yang ketiga, kami percaya sebagai tim pemerintah pembuka bahwasanya sukses finansial tidak akan menjamin ataupun sukses yang tertinggi. Mungkin oposisi akan datang mengatakan kunci dari kesuksesan adalah kerja keras. Namun kami melihat parameter ataupun tolak ukur kualitas kebahagiaan setiap individu Dewan Jurnal Rapat itu berbeda. Deltanya apa? Tidak hanya bahagia, mereka mungkin esensial manusia itu hanya melampiaskan agar dapat divalidasi masyarakat sehingga kamu divalidasi masyarakat kalau kamu memiliki finansial yang bagus. Namun tidak seperti itu. Seolah-olah kamu akan mencari ataupun dengan narasi tersebut seolah-olah kamu akan mencari paradigma masyarakat tersebut, kamu harus memenuhi kepuasan dari validasi masyarakat tersebut tanpa kamu harus memikirkan bagaimana proses ataupun cara bekerja kamu sehingga pada akhirnya kamu juga tetap tidak bahagia kan. Keuntungan skenario terburuknya adalah keuntungan jika kamu mendapatkan validasi masyarakat itu akan menambahkan beban pikiran kamu juga bukan pada akhirnya sehingga kamu akan langsung bersaing dengan orang-orang lain yang berkompetitif contohnya ataupun orang-orang kaya lainnya sehingga kamu tetap pada akhirnya tidak bisa merasa puas sehingga kamu harus memenuhi pembutuhan dari validasi masyarakat yang sangat skeptis ini khususku. Masuk ke kontribusi saya dalam perdebatan. Yang pertama, mengapa narasi paradigma tentang kerja keras terhadap kesuksesan ini tidak dapat dijustifikasi. Yang kedua, bagaimana dari tim pemerintah pembuka akan menjelaskan kepada kalian semua tentang keberlanjutan ataupun dampak yang besar dari narasi tersebut. Yang pertama, mengapa narasi paradigma tentang pola kerja keras terhadap kesuksesan harus disesalkan dan tidak dapat dijustifikasi. Yang pertama, komposisi dari masyarakat itu bersifat holistik status quo. Kita mengenal kaum berprivase Dewan Jurnal. Mengapa demikian? Kita melihat holistiknya masyarakat yang berasal dari keluarga konglomerat pada contohnya, ataupun dari keluarga kerajaan, ataupun seorang pangeran dari sebuah kepangeranan ataupun sebuah dependensi kerajaan. Ini membuktikan kepada Anda status quo sebagaimana seseorang yang berfinansial kesuksesan tidak selalu tentang bagaimana dia bekerja keras namun mereka adalah sebuah keturunan ataupun sebuah anugerah dari di status quo tentang mereka adalah seorang yang kaum berprivase. Narasi ini terbukti salah dan juga menjadi bukti bahwasanya narasi masyarakat mengenai kamu harus bekerja keras itu tidak terlalu benar, Dewan Jurnal. Deltanya apa? Orang-orang yang iri terhadap orang-orang berprivase tersebut akan menjalani ketimpang perasaan dan orang-orang yang keterbatasan ini akan melakukan tindak yang tidak sesuai dengan apa yang di luar kemampuan mereka. Yang B,
Kesuksesan finansial terjadi, oke, kamu akan mendapatkan validasi masyarakat semata tanpa kamu harus mengingat bahwasanya kamu ada persaingan humaniora yang deltanya apa? Kamu akan menjalani tidak merasa puas, kamu akan merasa tertekan, kamu seolah mereka ambisius, dan delta terakhir yang paling parah adalah kamu tidak akan bahagia Dewan Tersebut. Yang C, probabilitas kamu menjadi tidak bahagia itu sangatlah besar. Contohnya saja kita lihat negara Amerika Serikat dengan ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Di sana orang-orang menjadi tunawisma. Jika kesuksesan finansial kamu tidak berhasil di status quo, kamu akan menjadi tunawisma dan kamu akan menjadi gelandangan-gelandangan seperti orang-orang di Amerika Serikat itu. Kesuksesan finansial tidak hanya diukur dari privilege atau apanya, namun ini juga diukur dari pendidikan. Bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan secara cukup. Masalah keberlanjutan, masalah psikis sudah menjadi masalah utama di sisi kami yang tidak bisa oposisi bantah. Kamu tidak akan merasa bahagia, dan dampak parahnya tentang manifestasi ini, kamu harus selalu memvalidasi kepuasan masyarakat. Bangga untuk menyampaikan. Oke, selanjutnya untuk membuka tim oposisi, pembicara pertama dipersilakan. Ju, sebelumnya aku izin kuis dulu ya. Oh ya, oke. Ini izin mulainya pas Yusuf balik apa langsung mulai, Bang? Halo? Tunggu dengar beres. Udah. Daidan? Udah. Oke, baiklah. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Untuk prevensi interupsi silakan unmute dan tidak membuat banyak suara karena akan mengganggu pidato saya. Baiklah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, di status quo sekarang, kerja keras merupakan kunci besar dari seorang individu untuk mencapai kesuksesan finansial. Sebelum kami masuk lebih lanjut, kami akan menerapkan 2 parameter yang akan diterapkan di perdebatan kali ini. Yang pertama, kerja keras di sisi kami ialah kerja dengan tahu apa yang dilakukan dan tahu akan kemana kerjaan tersebut akan menuju pada kemudian harinya. Kalian harus membedakan antara kerja keras dan juga kerja bodoh. Kerja keras bukanlah kerja seperti tidak tahu arah tujuan dari kerjaan tersebut, seperti contohnya saja kuli dan lain-lain. Itu bukanlah termasuk kerja keras, tetapi itu adalah kerja bodoh. Lalu yang kedua, parameter yang kedua ialah kesuksesan finansial
itu merupakan kesuksesan materi atau kesuksesan keuangan ataupun kesuksesan materi dari seseorang yang diraih oleh dirinya sendiri, bukan karena hasil dari keluarganya ataupun hasil keturunannya, tetapi kesuksesan ini diraih dari jerih payah dia sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Lalu beberapa respon yang akan kami arahkan kepada pemerintah pembuka, mereka mengatakan bahwa dengan bekerja keras maksimal mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan. Kami akan mengatakan bahwa dengan itu dibutuhkannya kerja keras dalam mencapai kesuksesan, bukan? Jika seseorang tidak puas, maka mereka tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Jika seseorang akan puas dengan cepat, maka mereka tidak akan pernah mencapai kesuksesan finansial. Maka dari itu dibutuhkanlah kerja keras dalam mencapai kesuksesan finansial. Lalu mereka juga mengatakan dengan bekerja keras akan menyebabkan tekanan-tekanan yang disebabkan oleh narasi masyarakat yang buruk terhadap seseorang individu. Seperti contohnya saja mereka harus membutuhi kebutuhan sekunder ataupun primer mereka. Tetapi perlu ditekankan lagi bahwa kerja keras dapat melatih mental seseorang sehingga mereka akan siap dalam situasi apapun. Lain halnya dengan contohnya saja mereka tidak bekerja keras, itu akan membuat mereka tidak siap dengan situasi yang akan mereka hadapi, lalu situasi tersebut akan mengecam mental mereka sehingga di sisi mereka lah yang akan terjadi masalah mental, stres ataupun dan lain-lain. Mereka juga mengatakan bahwa dengan kerja keras, seseorang tidak akan peduli dengan kesehatannya. Kami mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Mengapa? Karena banyak sekali di status quo sekarang orang-orang mempedulikan juga kesehatan mental maupun fisiknya dengan kerja keras. Banyak sekali pengusahaan sukses dan juga karyawan-karyawan sukses yang bekerja keras dengan memperhatikan sisi kesehatan mereka. Oleh sebab itu, argumen mereka tidak akan dapat dibeli. Lalu yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa kebahagiaan seseorang individu itu berbeda-beda. Tetapi perlu ditekankan lagi bahwa kebahagiaan tersebut tidak akan jauh dari seseorang menjadi sukses untuk menjadi sukses secara finansial, bukan? Contohnya saja, seseorang akan bahagia jika mereka mempunyai banyak uang. Oleh sebab itu, uang merupakan kunci dari sebuah kebahagiaan yang akan kami buktikan dalam perdebatan kali ini. Beban pembuktian yang akan kami buktikan adalah yang pertama, bagaimana dengan adanya narasi tentang kerja keras dapat menjamin kesuksesan itu dapat berguna bagi seseorang individu dan setiap individu. Lalu yang kedua, jika tidak adanya narasi akan menyebabkan yang sebaliknya, yaitu kegagalan finansial bagi setiap individu. Masuk ke dalam argumen kami yang pertama. Jika adanya narasi seseorang bekerja keras dapat menghasilkan kesuksesan finansial. Yang pertama, argumen yang pertama, ini akan menyebabkan orang akan kehilangan motif. Jika tidak adanya narasi ini, orang akan menyebabkan seseorang kehilangan motivasi untuk bekerja keras, sehingga seseorang tersebut akan memiliki mental pemalas dan juga tidak siap dengan situasi-situasi yang akan datang di kemudian hari. Seperti contohnya saja, mereka bekerja, tetapi mereka tidak siap dengan situasi pekerjaan yang diberikan oleh bos mereka yang cukup berat, sehingga itu akan mempengaruhi mental mereka dan mereka tidak akan bisa mengikuti pekerjaan, dan itu akan mempengaruhi karir mereka dan tidak dapat mencapai kesuksesan finansial. Lalu yang kedua, sadari bahwa dunia kerja itu keras. Kita membutuhkan mental yang kuat, jiwa yang kompetitif untuk bersaing terhadap rekan-rekan kerja kita. Jika kita tidak melakukan kerja keras, pada akhirnya kita akan kalah saing dan jika kita tidak melakukan kerja keras tadi, seperti contohnya saja, jika kita tidak melakukan kerja keras tadi, kita akan tidak dapat menunjang karir kita dan tidak akan menjadi sukses di kemudian hari. Lalu ini akan menyebabkan seseorang mengalami depresi karena tidak mencapai kesuksesan yang ingin dia raih, karena pada dasarnya dia tidak melakukan kerja keras. Oleh sebab itu, di sisi mereka harus membuktikan bahwa
kesuksesan akan terjamin di sisi mereka. Lalu yang kedua, kita semua tahu kesuksesan orang itu tidak hanya bergantung kepada contohnya saja kepada orang-orang yang bekerja saja, bukan, tetapi orang juga bisa sukses dengan jalur yang berbeda, seperti contohnya saja membuka usaha dan juga perdagangan. Hal ini dapat jika adanya narasi usaha jika tidak adanya narasi tentang orang kerja keras akan menyebabkan kesuksesan finansial. Hal ini akan menyebabkan usaha orang itu tidak akan berkembang karena pada dasarnya orang harus merintis usahanya dari nol dan semua itu memerlukan kerja keras. Lalu masuk ke dalam argumen yang kedua, jika adanya narasi ini akan menyebabkan kesuksesan finansial. Yang pertama, ini akan menyebabkan orang termotivasi untuk senantiasa bekerja keras. Akibatnya apa? Yang pertama, orang selalu siap dalam situasi apapun, sehingga mereka dapat memberikan performa yang bagus kepada perusahaan mereka dan dapat menunjang karir mereka dan akan menjadi sukses di kemudian harinya. Lalu yang kedua, dalam perdagangan mereka akan dapat mengembangkan usaha mereka karena mereka akan melakukan kerja keras seperti contohnya saja pemasaran, pengiklanan, dan juga analisa pasar. Ini merupakan kerja keras yang mereka lakukan karena tidak semua orang dapat melakukan hal ini. Oleh sebab itu, pada akhirnya mereka akan menghasilkan untung yang signifikan dan juga sukses di finansial mereka. Oleh sebab itu, kami mendukung adanya narasi ini, bangga untuk melawan. Baiklah, terima kasih. Sebentar. Baiklah, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Dipersilakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik. Satu. Satu. Sebentar. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, marilah kita lihat apa saja studi kasus yang sudah diberikan oleh tim oposisi terhadap Anda, Dewan juri yang terhormat, sehingga kami memikirkan bahwasannya hal tersebut tidaklah benar di sisi kami, karena mereka telah mengagung-agungkan bahwasannya hal tersebut tidak akan menimbulkan kesehatan mental, namun pada akhirnya hal tersebutlah justru yang akan menjadi dalih utama untuk mendapatkan atau memperoleh kesehatan mental tersebut di sisi kami, seperti contohnya saya ada stres dan juga tidak memikirkan hari tua nantinya di kedepannya Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam bantahan saya terhadap tim oposisi. Yang pertama ialah mereka mengatakan bahwasanya status quo sekarang bahwa kerja keras adalah kunci. Tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena contohnya saja di narasi tersebut tidak benar, karena contohnya saja bagaimana dengan orang-orang yang sudah memiliki privilege yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya orang yang telah terlahir kaya, contohnya telah memiliki atau terlahir dari darah biru, contohnya saja, sehingga hal tersebut tidaklah menjadi tidaklah benar di sisi mereka, karena mereka mereka hanya menggabungkan hal tersebut sehingga tidak memikirkan hal-hal lainnya yang lebih penting dari sisi mereka itu sendiri. Kemudian berikutnya mereka mengatakan bahwasanya kerja keras ada kerja keras dan juga kerja bodoh. Namun bahwasanya kami mengatakan bahwasanya mereka mengambil contoh kuli bangunan. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya kuli kerja bangunan tersebut ialah bekerja dengan keras, bukan? Mereka bekerja banting tulang untuk menafkahi orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan finansialnya itu sendiri, sehingga mereka terpacu dan ujung-ujungnya akhirnya mereka stres di kemudian harinya, bukan? Mereka tidak memikirkan hal tersebut di sisi mereka. Kemudian berikutnya terima kasih sebentar.
mereka mengatakan bahwasanya kesuksesan dari jerih payah sendiri tanpa bantuan orang lain, namun sadari bahwasanya kita adalah makhluk sosial, bukan? Kita perlu bantuan orang lain, kita perlu adanya modal untuk membangun suatu usaha. Contohnya saja, contoh kecilnya saja adalah bantuan dari orang tua. Mereka tidak memikirkan hal tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya mereka mampu berdiri sendiri. Namun contoh kecilnya saja, kita masih memerlukan modal dari orang tua. Contohnya saja untuk membangun privilase atau membangun citra diri kita sendiri, bukan? Sehingga mereka mengatakan hal tersebut bahwasanya kesuksesan dari diri jerih payah sendiri itu tidaklah benar di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Bangga untuk membantah mereka. Dan juga kemudian mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut bagus untuk melatih mental mereka. Namun kami mengatakan bahwasanya mengapa di status quo sekarang dapat kita lihat banyak orang-orang yang bunuh diri, contohnya saja seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain di negara tersebut, di Indonesia bahkan ada contohnya juga. Dan juga ini karena mengapa hal ini terjadi? Karena adanya kerja keras di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut terjadi karena mereka tak terbatas secara finansial mereka tidak memikirkan hal-hal lain, mereka hanya kerja keras, sehingga hal tersebut akan dapat menimbulkan kesengsaraan di sisi mereka sendiri dan juga dapat berdampak buruk kepada diri mereka sendiri, sehingga argumentasi kami terhadap terhadap suatu keterkaitan mental adalah benar, Dewan Juri yang terhormat. Namun juga mereka mengatakan adanya jika ada narasi juga sukses finansial dan juga ketika tidak ada hal tersebut maka akan kehilangan motivasi. Namun hal ini tidaklah benar, Dewan Juri yang terhormat, karena alhasil hal tersebut akan menekan batin mereka itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh kami sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian berikutnya mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut butuh bahwasanya di dunia sekarang butuh mental yang kuat, dan ketika mereka tidak mentalnya tidak kuat atau tidak seperti baja, mereka tidak akan sukses. Namun mereka harusnya bekerja cerdas, bukan hanya bekerja keras, bukan bekerja keras banting tulang di sisi mereka. Mereka haruslah memainkan pola pikir mereka, bagaimana hal tersebut akan membangun citra diri mereka, bagaimana hal tersebut akan membangun kesuksesan diri mereka sendiri. Hal tersebut tidak ada korelasinya, Dewan Juri yang terhormat, terhadap argumentasi kami. Baiklah, interupsi. 3, 2. Kamu mengatakan bahwa kaum konglomerat itu sudah kaya dari awal, tetapi perlu disadari bahwa di parameter saya tadi bahwa orang yang kesuksesan finansial tidak bisa dipengaruhi oleh itu, karena pada dasarnya harta itu bukan harta mereka, melainkan harta keturunan mereka. Hal tersebut tidaklah benar karena sadari bahwasanya ada privilase atau adanya bantuan dari orang lain tersebut, sehingga hal tersebut tidaklah benar di sisi mereka, di sisi Anda oposisi. Dan baik, masuk ke dalam argumentasi saya. Yang pertama ialah perbedaan yang pertama ialah mengapa narasi kerja keras tidak akan dapat menghasilkan kesuksesan finansial itu sendiri. Yang pertama adalah perbedaan hak istimewa atau hak khusus itu sendiri, bahwasanya ada juga yang memang terakhir sudah kaya dan juga ketidaksetaraan dari awal. Hal tersebut adalah hal yang sudah jelas terjadi, bukan? Di status quo hal itu sudah terjadi. Dan juga contohnya dalam bentuk pendidikan, dalam lingkungan mereka, sumber daya mereka, sehingga atau kesuksesan mereka mudah terjadi dengan sendirinya ketika mereka sudah dianugerahi hal tersebut, bukan? Dan juga contohnya saja di Indonesia kita bisa lihat bahwasanya anak Khairul Tanjung contohnya saja, mereka tidak perlu repot untuk bekerja keras untuk hal tersebut karena sudah terlahir dengan finansial yang tercukupi. Mereka sudah dibekali dengan pendidikan yang bahwasanya nah ini akan dianugerahkan kepada kamu, bahwasanya hal tersebut akan menjadi titik berat mereka untuk hal tersebut, sehingga mereka tidak memerlukan kerja keras seperti yang sudah diagung-agungkan oleh tim oposisi tadi. Dan juga bahwasanya contoh di Indonesia, contoh lain di Brunei Darussalam contohnya saja, Pangeran Martin dan juga yang memiliki darah biru yang dari awal sudah memiliki kesuksesan finansial. Hal tersebut tidaklah sehingga narasi tersebut sudah menjelaskan kepada Anda, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya hal tersebut sudahlah jelas bahwasanya narasi tersebut tidaklah benar. Kemudian berikutnya ialah keterbatasan sumber daya. Orang yang tidak memiliki kesuksesan ekonomi yang baik akan sulit untuk walaupun mereka sudah bekerja keras. Hasil mereka contohnya saja mereka mengambil hutang dan juga membangun usaha mereka, namun juga karena kekurangan mereka tetap pendidikan tersebut, mereka gagal karena tidak memiliki ilmu tersebut, sehingga akhirnya bangkrut dan juga terikat piutang yang pada akhirnya akan membuat mereka stres sendiri, bukan? Sehingga membuat mereka contohnya saja di kejadian buruknya seperti bunuh diri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga komparasi dengan oposisi, mereka mungkin berpendapat bahwasanya tidak apa gagal sesekali itu adalah uji coba dan juga gagal sesekali mereka akan mencoba lagi. Namun sadari bahwasanya mereka sudah terikat
terikat piutang sebelumnya, sehingga penumpukan hutang akan terjadi, sehingga terlilit hutang dan juga gagal, dan juga mereka akan sengsara pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Berikutnya ialah ketidakseimbangan kehidupan, terlalu bekerja keras, terlalu berfokus berlebihan untuk bekerja keras, mengorbankan keseimbangan kehidupan pribadi mereka sehingga mereka tidak bahagia, dan juga kesehatan mental mereka terganggu, dan juga stres karena bekerja keras, mengganggu hubungan sosial mereka, sehingga pada akhirnya kesuksesan finansial masih tidak dapat terjadi, dan juga hanya mendekam di hari tua, mereka hanya berfokus pada kerja keras sehingga tidak memikirkan untuk menikah contohnya saja. Alhasil uang mereka yang sudah mereka kumpulkan dengan kerja keras tersebut hanya untuk disumbangkan, bangga untuk menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah. Dilanjutkan, diingatkan untuk semuanya mengambil interupsi, tidak melebihi batas waktu. Pembicara kedua dari tim oposisi, pembuka, dipersilakan. Sebelumnya apakah saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Jelas. Oke. Baik, saya akan mulai pidato saya. Tunggu. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri, pihak pemerintah pembuka sedari tadi mengaung-ngaungkan akan kesehatan mental yang ada di sisi mereka, tetapi mereka lupa menjelaskan kesuksesan finansial apa yang mereka maksud di dalam perdebatan ini dan di dalam mosi yang sedang kita bahas kali ini. Baik, bahwasannya pihak kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. Kesuksesan finansial yang ingin kami capai di dalam perdebatan kali ini adalah kesuksesan finansial di mana masyarakat akan menjadi bahagia nantinya. Kondisi di mana mereka dapat mencukupi hal-hal yang mereka butuhkan, kondisi di mana mereka dapat makan dan minum sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kondisi di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka dengan mudah, dan hal tersebut tidak dijelaskan dengan jelas oleh sisi mereka. Dan kami memiliki dua lapisan di dalam perdebatan kali ini, yang mana lapisan pertama adalah bantahan terhadap poin-poin yang telah dibawakan oleh pemerintah pembuka, lalu poin kedua kami adalah poin-poin yang akan kami bawakan dan kontribusi yang akan kami bawakan di dalam perdebatan kali ini. Satu poin utama yang akan menopang perdebatan pidato saya dalam kali ini adalah bahwasanya kesuksesan finansial adalah tujuan akhir dari sebuah pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat pada status quo saat ini, dan pihak kalian melupakan hal tersebut. Pihak kalian tidak menjelaskan akan adanya pendidikan di sisi kalian, dan kalian melupakan mengapa masyarakat melakukan pendidikan tinggi atau bersekolah dengan susah, bersekolah dengan tinggi dengan lama, dan bahkan hingga mereka tua dan seperti yang kita ketahui, tujuan mereka adalah kesuksesan finansial, dan hal tersebut tidak akan dapat dijawab di sisi kalian. Kalian membawa ketiga parameter utama, yang mana yang pertama adalah kerja keras maksimal, yang kedua adalah tuntutan fluktuasi ekonomi daerah, yang ketiga adalah tolak ukur kesuksesan finansial. Tetapi seperti yang kita ketahui, kerja keras maksimal yang kalian bawakan sebagai parameter tadi tidaklah jelas. Mengapa? Bahwasanya kalian tidak memiliki elaborasi yang jelas dan maksimal secara apa yang kalian maksud di dalam perdebatan kali ini. Lalu kalian juga mengatakan tuntutan fluktuasi ekonomi daerah, akan kami bantah dengan adanya jawaban jelas bahwasanya hal tersebut dapat dijawab dengan adanya kerja keras. Baik, saya terima. Baik, kamu mengatakan bahwasannya di sisi kamu tidak akan terjadinya kemasalahan fluktuasi pasar, tapi kami rasa ini adalah faktor terbesar di perdebatan kali ini. Baik, akan saya jawab dengan poin yang telah saya bawakan tadi, yang akan saya bawakan nanti. Lalu parameter ketiga kalian adalah tolak ukur kesuksesan finansial. Hal ini yang kalian mengatakan bahwasanya ini dapat dilakukan dengan memenuhi validasi masyarakat. Tetapi pihak kami akan mengatakan bahwasanya hal ini salah. Mengapa? Karena kesuksesan finansial tidak berdasarkan validasi masyarakat, tetapi hal tersebut berdasarkan apa yang dirasakan oleh individu itu sendiri. Minus untuk poin kalian. Lalu kalian juga membawakan justifikasi atas poin-poin kalian, yang mana pertama adalah hak istimewa, yang mana perbedaan atau konglomerat atau keturunan. Tetapi seperti yang kita ketahui pada status quo saat ini, bahkan konglomerat harus juga bekerja keras untuk mempertahankan apa yang mereka miliki. Kerja keras tetap muncul pada sisi kalian pada poin-poin yang telah kalian bawakan tentang perbedaan hak tersebut. Mereka tetap bekerja keras untuk mempertahankan apa yang telah mereka miliki, dan bahkan bekerja keras untuk menambah apa yang mereka miliki. Minus untuk poin tersebut.
Lalu kalian juga membawakan poin tentang tidak merasa puas. Oke, masyarakat tidak mudah merasa puas, tetapi masyarakat dapat mencapai kesuksesan finansial dengan merasa tercukupi. Mereka dapat tercukupi. Hal tersebut dapat ada di sisi kami dan hal tersebut lebih eksklusif dibanding poin yang telah kalian bawakan tentang tidak kepuasan. Lalu kalian juga mengatakan bahwasanya masyarakat akan tidak bahagia dengan bekerja keras, lalu mereka akan menjadi terkena penyakit mental, lalu mereka akan menjadi tunawisma dan gelandangan. Bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi. Mengapa? Masyarakat akan bekerja keras cukupnya sehingga mereka mencapai kesuksesan finansial yang mereka inginkan, dan mereka akan menjadi bahagia nantinya. Mereka tidak akan menjadi tunawisma atau gelandangan seperti yang kalian Interupsi. katakan di poin-poin kalian tadi. Tidak, terima kasih. Lalu kalian juga mengatakan bahwasanya tentang contoh yang dibawakan oleh pembicara pertama kami tadi tentang kerja keras kuli, yang mana seperti yang kita ketahui kuli itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi pihak kami akan mengatakan bahwasanya kuli tersebut memiliki kesuksesan finansial secara parameter yang dia miliki di dalam kehidupan mereka. Seperti yang kita ketahui, kualitas hidup masyarakat itu berbeda-beda, sehingga kesuksesan finansial poin mana adalah poin pertama. Saya akan menjelaskan bahwa kesuksesan finansial itu dapat, dan pendidikan itu ditempuh dengan adanya skill, dan skill itu dipelajari dengan adanya nama baik, dan nama baik itu didapatkan dengan adanya kemampuan berpikir, yang mana itu adalah dikumpulkan dengan pengalaman-pengalaman yang ada, yang mana hal tersebut tidak akan ada di sisi kalian jika kalian berpikir bahwasanya kesuksesan finansial dapat didapatkan dengan hanya menggunakan keberuntungan dan lain-lain, maka hal tersebut salah di sisi kalian. Lalu pihak kami juga akan mengatakan bahwasanya kerja keras itu memiliki parameter di mana masyarakat tidak mudah menyerah, pantang menyerah, lalu mereka juga menempuh pendidikan setinggi mungkin, lalu bahkan mereka juga melakukan hal tersebut secara konsisten, dan hal tersebut tidak akan ada di sisi kalian jika narasi ini dihapuskan, jika narasi ini tidak akan ada di dunia yang kalian jelaskan tadi. Hal ini tidak akan eksklusif sama sekali. Lalu seperti yang kita ketahui, pendidikan itu ditempuh menempuh pendidikan baik dari TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan hingga kuliah S1, S2, S3, itu untuk mencapai kesuksesan finansial dan untuk mencapai kesuksesan finansial yang lebih tinggi lagi. Bukan karena mereka tidak merasa tercukupi, tetapi karena mereka ingin memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka menginginkan kualitas hidup yang lebih baik, bahkan dengan kualitas hidup yang mereka miliki saat ini. Mereka tidak ingin untuk terpaku pada satu kualitas hidup, dan mereka ingin memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi ke depannya dengan melakukan kerja keras di bidang pendidikan ini. Lalu, jika narasi ini dihapuskan, di dunia kalian akan memiliki masyarakat yang malas, tidak stabil atau konsisten, dan kalian akan memiliki masyarakat yang menyerah, banyak masyarakat yang menyerah dengan pendidikannya, Lalu dunia kalian juga akan memiliki masyarakat yang hanya ingin mudah, dan akan banyak masyarakat di sisi kalian yang berpikir bahwasanya kami tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi asalkan kami bisa jualan dan sukses, maka kami dapat mencapai kesuksesan finansial. Hal tersebut akan muncul di sisi kalian yang mana tidaklah eksklusif dan akan menyebabkan lebih banyak korban dibanding kesehatan mental yang telah kalian bawakan, yang mana sesungguhnya kesehatan mental tersebut tidaklah eksklusif sama sekali, karena dapat kami bantah dengan hal tersebut tidak akan muncul di sisi kami. Baik, bangga membantah mosi. Apa malu, Bang? Langsung atau Oke, terima kasih kepada pembicara pertama dari pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Untuk menutup perdebatan pada siang hari ini, saya panggil pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Baiklah, apakah suara saya dapat terdengar jelas? Baiklah. Andengaran ya aku. Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2,
Satu. Baiklah, dari tadi kami akan membicarakan dulu kepada bahwa kami sebagai pemerintah penutup akan membuktikan bahwasanya kerja keras yang dari tadi kalian baik dari oposisi pembuka ataupun pemerintah pembuka tidaklah lagi relevan. Karena apa? Karena yang pertama, zaman sekarang sudah banyak sekali Gen Z dan milenial itu tidak lagi suka dengan kerja keras. Mereka lebih suka bekerja apabila dalam keadaan seperti misalnya ada rebahan atau misalnya di kafe dan lain sebagainya, sehingga kerja keras yang kalian bicarakan itu sama sekali tidak relevan. Apalagi di status quo sekarang sudah ada yang namanya WFH atau work from home. Jadi mereka tidak lagi perlu untuk pergi ke kantor, pergi jam 6, pulang jam 6 dan lain sebagainya. Itulah mengapa kasus yang dibawakan oleh pemerintah pembuka ataupun pemerintah penutup tidaklah lagi relevan di sisi kami. Kami akan membawa satu argumen, yaitu mengapa kerja cerdas yang kami bicara. Kerja cerdas di sini parameternya adalah tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak effort atau usaha, namun dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi atau berkali lipat. Itulah yang dimaksud parameter kami sebagai pemerintah penutup membawa parameter tersebut. Maka masuk kepada argumen kami yang pertama, mengapa kerja cerdas lebih baik dibanding kerja keras. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya banyak sekali orang yang kerja lembur bagai kuda. Mereka bekerja keras seperti misalnya buruh dan kuli, atau misalnya tadi oposisi pembuka sempat mengatakan bahwasanya kerja itu adalah kerja yang bodoh. Bagaimana dengan kerja penambang misalnya? Penambang itu memiliki gaji yang tinggi dan juga kerjanya memang harus keras. Itu adalah termasuk kerja keras. Jadi dan mereka kalau misalnya ingin jadi penambang itu harus S1 dulu, harus memiliki berbagai sertifikat dan lain-lain, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah kerja yang bodoh. Namun yang jadi permasalahan sekarang adalah banyak sekali kerja keras ini memiliki resiko yang sangat-sangatlah tinggi. Seperti misalnya yang telah saya katakan tadi, penambang. Penambang itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Belum lagi apabila misalnya mereka menambang di kedalaman tertentu, mereka akan tertimpa dari gua tersebut dan lain sebagainya, sehingga resiko kematian akan lebih tinggi di sisi kalian. Dan juga seperti yang telah dibicarakan oleh pemerintah pembuka tadi, bahwasanya banyak sekali orang yang kena mental apabila misalnya kerja secara kerja keras, terlalu kerja dan kerja, akhirnya tipes, mati, stres, dan akhirnya mereka mati. Dan juga perusahaan sama sekali tidak peduli dengan nasib mereka. Itulah mengapa kerja keras sangatlah berbahaya di sisi kalian. Kemudian banyak sekali sekarang cara untuk tidak harus berupaya bekerja keras, datang ke kantor dan lain sebagainya. Banyak sekali potensi-potensi yang bisa digunakan, seperti misalnya kita ambil contoh di status quo, para milenial dan juga Gen Z sekarang itu mereka fokus ke dalam bisnis seperti misalnya saham, reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Mereka tidak perlu untuk datang ke kantor obligasi tersebut. Mereka bisa memantau lewat ponsel pintar mereka ataupun lewat laptop mereka dan lain sebagainya. Juga di status quo banyak sekali kerja-kerja seperti analis misalnya, ataupun desain grafik, yang dimana mereka hanya perlu dikontak oleh klien yang membutuhkan mereka, kemudian mereka hanya tinggal mengerjakan apa yang klien mau dan lain sebagainya. Itulah mengapa mereka tidak perlu bekerja keras. Mereka bisa mengerjakan itu kapanpun. Mereka bisa mendiskusikan deadline-nya kapan. Tidak seperti apabila mereka kerja keras di kantor. Deadline mereka ditentukan oleh bos mereka, sehingga mereka mendapatkan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Dan juga kemudian mereka juga sebagai itulah mengapa kami mengatakan bahwasanya mereka tidak perlu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan finansial. Kenapa? Karena dengan kemudahannya pekerjaan yang mereka lakukan tadi, mereka dapat multitasking atau mengerjakan pekerjaan dalam satu hari tersebut dengan pekerjaan yang mudah. Mereka sekarang ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence, yang dimana mereka bisa hanya memberi perintah kepada AI tersebut, kemudian mereka akan diberi berbagai solusi ataupun dibantu dan lain sebagainya. Mereka dengan
pekerjaan mereka yang bisa dilakukan secara banyak dan juga bahkan tidak langsung, bahkan mereka dapat melakukan pekerjaan remote, yaitu misalnya mereka membuat suatu cabang bisnis, mereka tidak perlu lagi turun langsung, tetapi mereka hanya perlu memantau dan juga memberi perintah-perintah tertentu terhadap bisnis yang mereka jalankan. Dengan adanya kemudahan seperti itu di sisi kami, mereka akan lebih cepat lagi dan juga lebih kuat dalam mendapatkan kesuksesan finansial tanpa perlu bekerja keras dan juga tanpa bekerja lembur bagai kuda lagi. Kemudian banyak apabila kita mengatakan bahwasanya perusahaan juga tidak perlu seperti misalnya HRD dan lain sebagainya, mereka tidak perlu lagi susah-susah untuk merekrut daripada pekerja-pekerja seperti misalnya kita ketahui bersama banyak sekali sekarang ini ada aplikasi seperti LinkedIn dan lain sebagainya, sehingga itu bisa mempermudah daripada perekrutan kerja, sehingga sama sekali tidak relevan kerja keras itu di sisi kami. Kemudian masuk kepada respon. Pertama kami akan merespon dari oposisi pembuka yang mengatakan bahwasanya apabila kerja keras ini tidak akan menghilangkan motivasi dan lain sebagainya. Apabila kerja cerdas ini akan menghilangkan motivasi. Kami sebagai pemerintah penutup akan mengatakan bahwasanya motivasi ini tetap ada karena mereka dengan adanya waktu yang terjaga, mereka bisa mengatur time management dan lain sebagainya, sehingga mereka tetap dapat mendapatkan kesehatan mental dan lain sebagainya. Bangga untuk mendukung masih. Baiklah, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Dipersilakan. Baiklah, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas ya? Jelas. Baiklah. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kami sebagai pihak oposisi tentu akan menjelaskan dan juga akan merespon dari beberapa argumen yang berasal dari pemerintah dan oposisi sebelumnya. Tetapi di sisi kami di sini akan melindungi dan juga memastikan bahwasanya dengan adanya kerja keras ini akan membuat para individu-individu tersebut memiliki suatu karir jangka panjang dan juga jaga kesuksesan finansialnya serta dampaknya terhadap perkembangan di dunia ini. Dan juga kami akan menjelaskan mengenai inovasi apa yang akan berdampak pada dunia dan juga akan menghindari dari konflik-konflik dan juga hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di dunia ini. Dan juga balik kepada argumen dari pihak pemerintah penutup, mereka mengatakan mengenai Gen Z, dan di mana Gen Z tersebut tidak suka mengenai kerja keras. Mereka lebih kepada kerja cerdas. Tetapi apa perbedaan dari kerja cerdas tersebut dengan kerja keras? Di sisi mereka mengatakan jika Gen Z tersebut melakukan suatu pekerjaan seperti contohnya adalah mengenai itu saham, reksadana dan lain sebagainya. Dan juga mereka juga mengatakan mengenai adanya desain grafis. Tetapi di sisi kami mengenai karir tersebut, hal itu sangatlah tidak relevan dan juga hanya berlaku dalam jangka yang sangatlah pendek. Untuk itu kami sangat memastikan mengenai masa depan Gen Z tersebut. Di mana seperti yang kita ketahui dalam status quo, banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan Gen Z tersebut tetapi tidak membuahkan hasil yang sangat besar. Contohnya, mereka lebih fokus terhadap NFT yang sekarang ini sudah sangat merusut sekali. Dan juga mereka juga mengatakan mengenai cryptocurrency yang di mana keuangan tersebut sangatlah tidak relevan dan juga terlalu tidak stabil jika kita bandingkan dengan uang-uang yang ada di dunia ini. Dan juga mereka juga mengatakan mengenai efisiensi waktu jika mereka melakukan pekerjaan seperti desain grafis. Akan tetapi kita tahu jika desain grafis adalah salah satu pekerjaan freelancer, sehingga walaupun mereka dapat memanajemen waktu dan mereka tidak mengalami masalah psikis yang berasal dari rintangan dari bos, tapi kesulitannya adalah mengenai mereka harus melakukan kerja keras yang lebih maksimum lagi. Kenapa? Karena saingan dari mereka mengenai desain grafis dan freelancer yang sangat banyak di dunia modern status quo sekarang ini, maka mereka harus belajar mengenai kompetensi skill mereka. Contohnya saja, dengan desain grafis, mereka harus memahami beberapa software aplikasi-aplikasi seperti Photoshop, Clip Studio Pen, Medibank, dan lain sebagainya. Dan aplikasi-aplikasi tersebut sudah diupdate
sedemikian rupa sehingga hal itu perlu kerja keras dan juga skill yang harus mereka tingkatkan sebelumnya. Dan juga mereka mengatakan mengenai manajemen waktu jika Gen Z tersebut melakukan kerja cerdas. Akan tetapi manajemen waktu tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan. Mereka akan sulit fokus seperti yang kita ketahui. Gen Z tersebut memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan milenial. Mereka tidak pernah belajar tidak akan pernah bisa belajar secara maksimal mengenai efisiensi waktu tersebut. Dan juga mengenai argumen dari pihak pemerintah pembuka, mereka hanya mengatakan mengenai masalah psikis yang dilaksanakan karena adanya kerja keras. Jika mereka tidak akan merasa sepian di masa tuanya, merasa tidak puas, dan juga kebahagiaan mereka tidak akan ada secara maksimal. Akan tetapi, di sisi kami, masalah krusial yang harus mereka pertimbangkan yang paling penting adalah mengenai masalah pekerjaan. Jika mereka tidak melakukan kerja keras, bagaimana mereka akan dapat menghidupi finansial mereka? Kerja keras tersebut akan membuahkan hasil dari pekerjaan dan juga akan membantu perekonomian dari keluarga tersebut. Terima kasih. Dan juga dengan tidak adanya pekerjaan dan tidak adanya kerja keras ini juga, hal ini tidak akan mengembangkan suatu inovasi baru yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua kami, yang dimana inovasi ini sangatlah penting tidak hanya kepada para pekerja saja, tidak hanya kepada masyarakat juga, tetapi ini juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan di dunia ini. Dan juga mengenai privilege yang mereka dari pemerintah bicarakan sebelumnya, mereka bicara jika dengan adanya privilege tersebut mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan sangat mudah. Mereka sudah memiliki sisi kami. Apakah privilege itu akan bertahan dalam jangka panjang? Apakah karir dari orang-orang tersebut akan dapat terus berjalan dengan baik? Bagaimana dengan kenaikan jabatan jika mereka masuk perusahaan dengan jalur orang dalam dan privilege? Apakah mereka memiliki suatu kompetensi yang cukup? Dan kompetensi itulah yang haruslah kita pertimbangkan dengan lebih baik lagi. Dan juga pemerintah dari pihak oposisi juga mengatakan mengenai kerja keras akan membuat itu hanya menjelaskan mengenai kerja keras, tapi dalam tahap individu. Mereka tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerja keras ini dalam tahap yang lebih luas lagi. Kita di sini, kami sebagai pihak oposisi penutup akan membicarakan mengenai dampak kerja keras ini dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, segala apa bentuk dan argumen yang disampaikan oleh pihak oposisi pembuka sangatlah tidak eksklusif sekali. Karena jangkauan ini tidak hanya jangkauan individu saja, tidak hanya jangkauan finansial mereka, tetapi kita juga harus memikirkan mengenai masa depan yang lebih luas dan juga mengenai apakah pekerjaan itu akan dapat tetap berjalan di masa depan. Mereka ada juga pendidikan di Jepang, Korea, dan sebagainya itu sangatlah berbeda. Kita melihat karena mereka itu kekurangan sumber daya manusia. Sehingga jika kita bandingkan dengan pendidikan jarang sekali terjadi bunuh diri karena pendidikan yang berbeda. Itu adalah masalah krusial dalam pendidikan. Itu tidak larang sekali. Untuk itu kan pasti akan dijelaskan oleh pembicara kedua kami, dan juga kami akan memastikan jangka panjang kami, dan juga kami akan menjelaskan bahwasanya dengan kerja keras ini akan menghasilkan peningkatan perekonomian baik dalam tingkat individu, tingkat perusahaan, maupun juga akan mempengaruhi tingkat negara dan juga hubungan internasional di dalamnya. Dan juga untuk itu saya bangga untuk menyampaikan mosi ini, untuk membantah mosi ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Persilakan. Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Merespon dari apa yang telah dibantah oleh oposisi penutup tadi, yang mereka mempertanyakan kembali apa bedanya antara kerja cerdas dan kerja keras.
kerja keras di sisi kami adalah walaupun mereka itu dituntut untuk melakukan banyak hal dengan waktu yang terbatas, sehingga mereka memiliki mendapatkan tekanan yang sangatlah banyak. Sementara kerja cerdas adalah manajemen yang lebih baik, sehingga mereka tidak mendapatkan tekanan seperti yang dari tadi digaungkan oleh oposisi baik penutup maupun pembuka, sehingga mereka akan tidak dapat lagi bisa mereka mengantisipasi daripada tekanan yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dan lain sebagainya. Dan juga kerja cerdas ini bisa sangat relevan di zaman ini, karena banyak sekali ada seperti misalnya robot dan AI dan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian akses pendidikan yang mudah juga bisa dikatakan sebagai mempermudah mereka untuk kerja cerdas. Itulah bedanya antara kerja cerdas dan kerja keras. Kalau misalnya kerja keras itu pendidikan akses mereka itu susah. Itulah mengapa dikatakan tadi mereka tuh harus pendidikan dan lain sebagainya. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari oposisi penutup tadi, oposisi pembuka tadi, bahwasanya nanti mereka akan malas dan menyerah dengan pendidikan. Mereka tidak akan malas, mereka tidak akan menyerah dengan pendidikan karena akses pendidikan yang telah mereka dapatkan lebih mudah, dan juga mereka lebih bisa mendapatkan pendidikan yang lebih runut. Seperti misalnya kita mengambil status quo dari Harvard University. Mereka telah membuka kelas online untuk computer science, sehingga mereka bisa mendapatkan mahasiswa dari manapun. Mereka tidak harus langsung datang ke Harvard dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwasannya mereka tidak akan menyerah dengan pendidikan, karena pendidikan yang mereka dapatkan lebih mudah, bahkan lebih murah. Yang biasanya kita sekolah dan juga kuliah dengan membayar UKT dan lain sebagainya, apabila di kerja cerdas ini mereka tidak akan membayar UKT yang mahal, karena mereka bisa langsung mengambil kursus dan lain sebagainya. Mereka bisa mengambil internship dan juga mengambil program-program dari perusahaan yang lebih mudah dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan bahwasanya banyak sekali saingan, mereka akan mendapatkan saingan. Itu sangatlah tidak benar di sisi kami. Mengapa? Karena saingan dari terutama pekerja-pekerja WFH ini banyak sekali di Indonesia ini, sangat sekali dibutuhkan, terutama misalnya analis dan juga desain grafik. Mereka itu sangat sekali dibutuhkan, dan juga dengan adanya AI mereka akan lebih terbantu untuk mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka bakal lebih mudah lagi untuk bekerja, bukan? Kemudian mereka mengatakan bahwasanya inovasi akan lebih berkembang di sisi kami. Ini adalah sesuatu yang salah. Mengapa? Karena dengan adanya kerja cerdas dan juga kerja yang apalagi kalau misalnya sekarang Gen Z dan milenial ini menggaungkan, daripada mereka bekerja keras, lebih baik mereka bekerja dengan yang disebut juga dengan slow life. Jadi mereka menggaungkan hidup itu santai saja, pelan-pelan saja, namun tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka tetap dapat mendapatkan kekayaan. Seperti misalnya kita lihat orang yang paling kaya di dunia yang walaupun sebenarnya telah turun adalah Elon Musk. Dia itu kerja dengan sangat santai dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak bekerja keras. Mereka yang orang-orang kaya di dunia ini sekarang, mereka tidak bekerja keras karena mereka lebih sekarang bekerja cerdas. Mereka tinggal berinovasi saja, memikirkan inovasi dan berdiskusi. Apalagi sekarang banyak sekali bantuan-bantuan robot dan AI, sehingga itu mempermudah mereka untuk bekerja. Kemudian inilah yang membedakan kami dengan bahwasanya pemerintah pembuka mengatakan bahwasanya orang berprivilege mereka menggaung dan juga sehingga dapat disesalkan dalam narasi ini. Padahal banyak sekali jenis orang yang memang menentang saya di sebelumnya, sehingga inilah yang membuat kami lebih unggul dibanding dengan pemerintah pembuka, karena banyaklah karakteristik juga jarak skop kami lebih bagus di sisi kami. Itulah mengapa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Kemudian lanjut, kami akan memperjelas daripada apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, yaitu mengapa kerja cerdas ini lebih baik daripada
kerja keras. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali sekarang ini petani-petani dan lain sebagainya itu bekerja keras. Mereka Interupsi. dulu, seperti misalnya kita lihat dulu, mereka itu kerja keras dengan mereka itu membajak sawah dengan manual sehingga mereka hanya hasil yang Interupsi. sedikit dan lain sebagainya. Dengan adanya kerja cerdas, mereka dapat lebih, seperti misalnya kita lihat di status quo, mereka sekarang menggunakan alat pembajak, mesin dan lain sebagainya. Interupsi. Dengan waktu yang lebih singkat, mereka dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan hasil yang lebih banyak daripada yang dikatakan oleh oposisi tim oposisi. Dan itulah Interupsi. mengapa kami sebagai pemerintah penutup dapat memenangkan perdebatan pada kali ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Untuk menutup dari perdebatan kali ini, saya panggil pembicara kedua dari tim oposisi penutup. Kepada observer diharapkan untuk mencatat bila ada deliberasi ataupun penilaian dari kalian juga boleh menyampaikan pendapat. Oke. Baiklah, selanjutnya kepada oposisi penutup. Baiklah, apakah saya sudah terdengar jelas? Jelas ya, oke. Baiklah. Itu akan saya mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Saya minus untuk pihak pemerintah penutup, dikarenakan mereka hanya menjelaskan mengenai masalah Gen Z dan juga jika kerja cerdas itu lebih baik daripada kerja keras. Akan tetapi di sisi kami, hal yang mendasari dari adanya kerja cerdas itu adalah berupa inovasi yang berasal dari kerja keras. Kenapa? Kalian mengatakan mengenai adanya AI, di mana dengan AI tersebut akan membantu pekerjaan dari para Gen Z dan milenial tersebut untuk memudahkan dan juga efisiensi waktu dari pekerjaan mereka. Dan juga mereka dengan AI tersebut akan tinggal menuliskan suatu perintah saja, sehingga secara otomatis pekerjaan akan selesai dengan sendirinya. Tetapi di sisi kami, AI bukanlah hal baru lagi. AI tersebut sudah ada sejak tahun 1970-an. Sehingga jika kita melihat dalam pengembangan AI ini, hal itu sudah ada dan juga inovasi tersebut sudah sangatlah besar sekali. Contohnya saja, penggunaan pertama AI itu ada dalam video game. Dan sekarang kita lihat penggunaan AI. AI sudah dapat bekerja dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Dan apa itu? AI tersebut sama saja dengan ilmu pengetahuan. Mereka dikembangkan dengan metode percobaan dan salah. Di mana kesalahan-kesalahan tersebutlah yang mengembangkan AI pada tahap inilah. Oleh karena itu, kerja keras yang akan kami sampaikan ini lebihlah eksklusif dibandingkan kerja cerdas yang kalian hanya menjelaskan mengenai hasil dari kerja keras yang sudah kami lakukan sejak lama ini. Oleh karena itu, opini dari argumen dari pihak pemerintah penutup sangatlah tidak eksklusif sekali. Dan juga Anda juga mengatakan mengenai adanya WFA, adanya desain grafis dan sebagainya. Dan hal itu akan memudahkan para Gen Z dan masa depan mereka. Tapi di sisi kami, apakah dengan pekerjaan tersebut akan menjamin mereka dalam kehidupannya di masa tua nanti? Kita tahu jika pekerjaan ini adalah pekerjaan baru. Dan juga contohnya saja, dulu itu ada tukang foto, tetapi kita lihat sekarang kamera sudah menjadi lebih baik lagi, sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti itu sudahlah pergi dan juga menghilang di dunia ini. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang Anda katakan dengan Gen Z ini tidaklah relevan di masa depan yang akan datang. Sehingga di sisi kami sangat menjamin mengenai masa depan dari Gen Z ini, sehingga hal itu akan berdampak juga kepada individu mereka dan juga berdampak juga pada inovasi dan perkembangan dari dunia ini. Dan juga Anda mengatakan mengenai Elon Musk yang dia itu walaupun dia melakukan kerjaan dengan sama saja, akan tetapi kita lihat Elon Musk tersebut dia tidak melakukannya dengan secara santai. Contohnya saja Elon Musk itu pada awalnya mengembangkan eBay, dan juga sekarang kita lihat dia tidak hanya mengembangkan mengenai software tersebut, tetapi dia juga mengembangkan mengenai ilmu astronomi, dan di mana ilmu astronomi tersebut adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, dan pengetahuan tersebut yang berasal dari argumen saya sebelumnya, yaitu berasal dari percobaan dan kesalahan. Dan kita lihat saja, itu bukanlah suatu kerja cerdas, tetapi itu adalah kerja keras. Kenapa? Karena suatu rumus, suatu teknologi yang sudah
yang telah diterapkan oleh Elon Musk tersebut di perusahaan SpaceX maupun di perusahaan-perusahaan pengembangan ilmu pengetahuan lainnya seperti NASA dan lain sebagainya tersebut berasal dari kerja keras yang sebelumnya pada beberapa tahun silam hal teknologi tersebut tidak pernah ada dan itu baru ada di masa sekarang ini. Dan pengembangan teknologi itu bukanlah kerja keras karena itu adalah suatu kerja keras dan di mana hal itu akan berdampak pada kehidupan di dunia ini. Apa yang telah Anda katakan itu adalah zaman dahulu di mana Elon Musk bekerja susah dan lain sebagainya, sehingga itu tidak relevan di zaman sekarang di mana banyak sekali generasi milenial itu bekerja lebih mudah. Anda hanya mengatakan mengenai gagal lebih mudah dan Elon Musk. Ya, hal yang dilakukan oleh Elon Musk itu adalah hal yang dilakukan di masa lalu. Tetapi kita lihat Elon Musk baru saja mendirikan SpaceX itu pada abad 21 sekarang ini. Kita lihat pengembangan dalam ilmu astronomi sekarang ini sangatlah signifikan sekali mengenai Elon Musk tersebut. Contohnya saja, pada beberapa tahun silam, dunia ini, manusia di bumi ini tidak pernah memiliki foto dengan planet Jupiter dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat sekarang, jika mereka satelit-satelit tersebut sudah bisa menjangkaunya dan bisa memberikan efek samping yang lebih besar lagi. Contohnya saja, dengan kerja keras Elon Musk tersebut dan juga NASA, mereka dapat lebih menjelaskan mengenai adanya foto dari dan lain sebagainya. Oke. Dan juga sekarang saya akan menyatakan mengapa pihak kami harus menang dalam perdebatan pada kali ini. Pertama, pihak pemerintah hanya menjelaskan mengenai masalah psikis dan mental dari individu jika mereka melakukan pekerjaan keras tanpa mementingkan mengenai pekerjaan dan masa depan dari individu tersebut. Dan juga mereka juga mengatakan mengenai privilege yang hal itu sangatlah tidak eksklusif karena privilege tersebut tidak terjamin jangka panjangnya terhadap masa depan mereka. Bagaimana jika orang dalam tersebut tidak menjabat lagi setelah 5 tahun atau setelahnya. Setelah itu mereka mengatakan mengenai kasus bunuh diri. Yang hal itu hanyalah masalah pendidikan saja. Dan juga untuk pihak pemerintah, pihak oposisi juga hanya menjelaskan mengenai masalah individu dan juga perintisan usaha yang hal itu tidak berdampak signifikan pada perkembangan dunia. Untuk itu, kami sebagai pihak oposisi menuntut bangga untuk menyampaikan pendapat ini. Tapi guys, ini kayak ngeri-ngeri sedap, entah suaranya terekam tidak kayak gitu. Jadi tinggal lihat di YouTube. Oke. Oke. Terima kasih. Dimohon untuk para observer, Faris, Rafael, Nabila, Fitria, Meliani, Sylvia, bisa berdiskusi ataupun berdeliberasi sesuai hasil catatan kalian. Untuk sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Nanti bakal ada ronde kedua sekitar setelah jam makan siang. Terima kasih teman-teman, terima kasih CG, COOO, terima kasih para observer. Nanti masuk lagi. Oke, see you. Bye.